Yang terhormat kepada Bapak dosen dan Ibu dosen, uji kinerja BPG dalam jabatan tahun 2021. Perkenalkan, nama saya adalah Nelly Agustin SPD, nomor NIP 2102114549. Saya adalah mahasiswi BPG dalam jabatan angkatan 3 jurusan biologi. Saya berasal dari SMK Negeri 3 Sinabang, Aceh. Dengan ini melampirkan video pembelajaran ujian saya. Mohon kritikan dan masukannya kepada Bapak dosen dan Ibu dosen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ibu yang sudah melakukan doa pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran nanti yang akan kita terima akan menjadi berkah untuk kita. Amin. Baik, hari ini Ibu akan mengabsen. Kira-kira siapa yang tidak hadir? Hari ini Andri, Alfa, Kesha hadir ya. Fitri hadir. Muja hadir ya. Berarti yang apa? Andri, Muji, siapa lagi nak? Vivi, Vicky ya. Baik. Jidan ya. Jidan sakit ya. Baik. Anak-anak ibu semuanya tetap semangat ya. Tetap menjaga prokes kesehatan ya. Untuk memulai pembelajaran kita akan sama-sama menyanyikan lagu Bunga Jepang. Semangat ya. Ayo.
ada yang tahu ciri-ciri virus? Saya, Bu. Baik, silakan Kesya. Ciri-ciri virus terdiri dari ukuran virus yang sangat kecil dan hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Virus hanya mempunyai DNA dan RNA saja. Virus dikelompokkan menjadi beberapa, yaitu seperti bentuk spiral, bentuk kompleks. Baik, si Kesya. Baik ya. Nah, nanti ada perbedaannya antara virus dan bakteri. Kalau virus itu tidak bisa kita lihat, tapi kalau bakteri itu masih bisa kita lihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Nah, itu semuanya. Pada kali ini ada yang pernah melihat gambar yang ada pada layar? Pernah ya? Pernah minum? Pernah. Ada yang pernah, ada yang enggak. Nah, kira-kira kalau yang pernah gimana rasanya? Kuat. Enak? Enak ya? Nah, kalau rasanya enak, kira-kira Yakult itu terbuat dari apa? Terbuat dari bakteri. Bagus, Pandi. Terbuat dari bakteri. Nah, anak-anak ibu, kalau satu tetes saja kita lihat Yakult itu di bawah mikroskop, dia akan menghasilkan 100 juta bakteri. Bayangkan di dalam satu Yakult itu ada 65 mili. Berarti 100 kali 65 mili. Berapakah bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita? Banyaknya bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita 6,5 miliar bakteri ya. Nah, ini lagi. Perhatikan
sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, Ibu ingin kalian menonton video terlebih dahulu. Bakteri itu ukurannya sangat kecil, rata-rata 1 sampai 10 mikrometer. Termasuk jenis sel prokaryotik, yaitu nggak punya membran inti. Ini dia struktur bakteri. Bakteri memiliki kromosom yang tidak dikelilingi oleh membran inti. Kemudian ada plasmid, ribosom, sitoplasma, membran plasma, dan rinuseks. Bakteri dilindungi oleh dinding sel untuk memberi kekuatan agar bentuk sel tetap utuh, dan juga ada kapsul yang berfungsi melindungi bakteri dari kondisi lingkungan yang ekstrim seperti suhu tinggi dan kekeringan. Bakteri juga memiliki flagel sebagai alat gerak. Tipe flagel pada bakteri berdasarkan jumlah dan letak flagel ada 4. Yang pertama, monotrik. Satu flagel di salah satu ujung tubuh bakteri. Yang kedua, amfitrik. Satu flagel di kedua ujung bakteri. Logotrik, 2 atau lebih flagel di kedua ujung bakteri. Dan perifrik, flagel ada di seluruh permukaan bakteri. Untuk bakteri macam-macam. Ada yang fokus berbentuk seperti bola dengan masing-masing bentuk koloninya. Seperti monofokus berbentuk bola tunggal. Diplofokus bentuk dengan bergandengan 2 bola. Sabina berkoloni 4. Retrofokus berkoloni membentuk rantai, dan Staphylococcus berkoloni seperti anggur. Bakteri juga ada yang berbentuk batang atau sebutannya basil dengan berbagai bentuk koloninya, yaitu monobasil, diplobasil, retrobasil, dan tropobasil. Yang terakhir berbentuk spiral. Spiral dibagi lagi menjadi 3 jenis. Yang pertama berbentuk spiral, yang kedua berbentuk vibrio dengan bentuk seperti koma. Yang ketiga, spiroseta. Dalam situasi yang tidak menguntungkan, bakteri akan membentuk endospora yang merupakan fase dormansi atau bisa kita sebut dengan fase non-aktif dengan cara membentuk dinding tebal berupa kista. Reproduksi bakteri. Ada 2 cara perkembangbiakan bakteri. Yang pertama itu perkembangbiakan secara aseksual dengan cara pembelahan biner. Yang kedua secara seksual. Setelah menonton video tadi, apa yang bisa kalian dapatkan dari video tadi kira-kira? Putra? Tentang ciri-ciri virus, bentuk virus, ukuran virus. 3. Bentuk virus, ukuran virus, ciri-ciri virus. Ibu bagi ke dalam kelompok. Kelompok 1 ada Pandi, ada Sasta, ada Stariza. Siap? Kelompok 2 ada Kesha, ada Vera, ada Farhan. Dan kelompok 3 ada Mesya, Fitri, dan Putra serta Muja. Ya, baik. Anak-anak ibu silakan dibentuk kelompoknya. Kelompok 2 mundur ke belakang, kelompok 3 di sana. Jadi hadap-hadapan. Ya, oke? Ya, dibuat kelompoknya. Putra kelompok 3. Ini bu. Boleh kelompok aja. Tugasnya dikerjakan langsung di LKPD-nya apa di kertas karton? Ya, nanti ibu berikan LKPD, boleh dibuat di kertas karton, boleh langsung di LKPD, sebaiknya di kertas karton ya. Ya, buat semenarik mungkin. Baik, ada lagi pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, kita mulai ya. Berikan LKPD ya, pada masing-masing kelompok. Kelompok 1 ya. Biasanya baca ya, kelompok 1 ya. Kelompok 2. Kelompok 2 Mesya kelompok 3. Kelompok 2
sekitar 30 menit. Silahkan berdiskusi di kelompoknya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita mulai untuk berdiskusi. Silakan ya, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung sama Ibu. Bu, saya ada pertanyaan. Iya. Ini kan ada partikel saja, jadi apakah dari sini saja kami mengambilkan dari partikel bakteri tersebut? Ya, ini ada artikel ini tentang fermentasi susu menjadi yogurt. Nah, apa-apa saja yang bakteri yang digunakan. Nah, dari cerita artikel ini nanti simpulkan, ya, cermati artikelnya, tuliskan ciri-ciri bakteri dan sifat bakteri yang kalian ketahui berdasarkan dari artikel ini. Ya, silakan dituangkan pada LKPD ya, pada aktivitas 1 ya. Lalu nanti ada langkah-langkah kerjanya juga dituliskan ya. Ada lagi pertanyaan? Nah, baik, silakan dikerjakan ya. Buka buku kalian semuanya. Ada yang mau ditanyakan? Bu, pada aktivitas 2-nya kami isi pada kolomnya ini atau pada tabelnya, Bu? Ada tabel ya, nanti di bawah sini ada tabel. Nah, nanti kalian tulis kira-kira yang Ibu berikan tanda label ini, kira-kira tuliskan namanya dan struktur fungsinya. Ya, misalnya nomor 1 apa, nomor 2 apa, tuliskan fungsinya ya. Ya, secara berurutan ya. Kelompok 3, bentuk-bentuknya sudah tahu, silakan diisi nanti di kolom sini ya, bentuk-bentuknya. Silakan digambarkan ya, di karton ya, keluarkan semuanya kartonnya ya. Ya, silakan menggambar, waktunya 30 menit ya. Yuk anak-anak Ibu semuanya. Sudah sampai mana kelompok 3? Oh, Selesai, Bu. hampir selesai ya. Tinggal dikit lagi, Bu. Tinggal dikit lagi ya. LKPD-nya mana? Belum lagi, Bu. Ya, itu ya. Ya, dikerjakan terus ya. Oke. Ya. Nah, ini kan mappingnya sudah jadi ya. Nah, untuk aktivitas kelompok 2 itu ada pada bagian dalam ada sitoplasma, DNA, ribosom, plasmid ya. Ini dibuatkanlah mappingnya apa itu? Sitoplasma apa, DNA apa, ribosom apa, plasmid apa. Dibuat di sini, dibuat yang cantik. Nanti kalian akan menjelaskan bagian fungsi dari ini mappingnya. Ya. Oke ya, ditambahkan lagi ya. Oke. Mana yang sudah siap? Ya, mana aktivitasnya? Ya, ini berdasarkan dari artikel yang dibaca tadi ya. Oke, ini dibuat 2 versi ya. Ya, baik. Nah, ciri-cirinya itu ya. Berdasarkan apa ya? Baik. Nanti waktu presentasi dipilih 1 orang yang melakukan presentasi, 1 orang yang memberikan tanggapan, 1 orang yang menjadi moderator ya. Oke. Baik anak-anak Ibu semuanya, kita akan memulai presentasi untuk kelompok 1. Siap kelompok 1? Siap, Bu. Siap. Kelompok 2? Siap, Bu. Siap. Kelompok 3? Siap, Bu. Ya, baik. Siap untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felis Delta. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang mapping kami. Perkenalkan, di sebelah kanan saya ada teman saya yang bernama Kesa Nurul Maulina, dan di sebelahnya ada Fahri Resmida, dan teman saya di sebelah kiri yang bernama Pak Muhammad Farhan. Kami akan mempresentasikan tentang Eubacteria. Eubacteria terdiri dari bentuk tubuhnya, cara memperoleh makanan, perannya, struktur tubuh, ciri-ciri dan cara reproduksinya. Ini adalah hasil mapping kami tentang Eubacteria, terdiri dari bagian tubuhnya, contohnya Vibrio, Bacillus, Coccus, dan Psyllium. Selanjutnya cara memperoleh makanannya. Ada 2 cara, yaitu heterotrof dan autotrof. Peranannya adalah ada yang merugikan, menguntungkan, dan tidak preventif. Cara reproduksinya ada 2, yaitu seperti seksual dan aseksual. Ciri-ciri
respiration terdiri dari dua, aerob dan anaerob. Bagian struktur tubuh dari eubakteria ada bagian luar terdiri dari dinding sel. Dinding sel berfungsi untuk tidak sebagai wadah tekanan, mencegah overexpansi saat air memasuki sel. Terdiri juga dari kapsul. Bagian keduanya ialah kapsul, berfungsi sebagai alat pelindung bakteri terhadap pengaruh luar yang merugikan dirinya. Terdiri juga dari bagian dalam dari eubakteria seperti sitoplasma, memastikan keamanan molekul seluler dan organ di dalamnya. Ada juga DNA atau nukleoid, berfungsi pengendali seluruh bagian sel dan pembawa informasi genetik karena mengandung DNA di dalam kromosom. Selanjutnya ada ribosom, berfungsi efektif dalam menerjemahkan RNA yang akan berubah menjadi protein. Di sini adalah bagian aktivitas kedua dari struktur bakteri. Yang pertama, ini gambarnya tentang flagellum, berfungsi untuk membantu pergerakan sel, misalnya sperma laki-laki bergerak melalui alat reproduksi wanita karena gerakan flagellanya. Yang kedua, gambar sitoplasma, memastikan keamanan molekul seluler dan organ yang ada di dalamnya. Gambar ketiga tentang ribosom, berfungsi efektif dalam menerjemahkan RNA yang akan berubah menjadi protein. Yang keempat, mesosom, berfungsi untuk respirasi sekresi dan menerima DNA pada konjugasi. Yang kelima, dinding sel, seperti yang kita tahu untuk bertindak sebagai wadah tekanan mencegah overekspansi saat air memasuki sel. Yang keenam, terdiri dari kapsul. Kapsul berfungsi sebagai alat pelindung terhadap pengaruh luar yang akan merugikan dirinya dan berakibat bersifat virulen. Yang ketujuh, DNA, pengendali seluruh kegiatan sel dan pembawa informasi genetik karena mengandung DNA yang ada di dalam kromosom. Yang terakhir adalah plasma membran, berfungsi membungkus bagian dalam bakteri sekaligus mengatur aliran bahan masuk ke dalam dan keluar sel. Ya, silakan apabila ada pertanyaan dan tanggapan untuk kelompok 2. Ya, dari kelompok 1 yang bertanya, apakah aerobak berbahaya? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya. Bakteriofag bekerja dengan jauh lebih spesifik daripada antibiotik. Mereka biasanya tidak berbahaya terhadap organisme inang, juga terhadap bakteri menguntungkan lainnya seperti flora usus, mengurangi kemungkinan infeksi opportunistik. Mungkin dari kelompok lain ada lagi yang ditanyakan? Fungsi ribosom pada bakteria. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ribosom berfungsi efektif dalam menerjemahkan RNA yang akan berubah menjadi protein. Ya, terima kasih. Bisa saya jawab. ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih. Mungkin ini saja hasil presentasi kami. Mungkin ada kesalahan, mohon maaf. Anak-anak ibu semua, untuk pembelajaran kali ini tadi sudah melakukan diskusi. Ibu ingin menanyakan kepada kalian kira-kira dari hasil diskusi tadi apa yang dapat kalian ambil untuk materi bakteri. Kira-kira perkembangbiakan bakteri seperti apa? Ya, silakan. Jadi, Saliza. perkembangan bakteri dibagi menjadi dua, yaitu perkembangan bakteri secara seksual adalah dengan konjungsi, transduksi, dan transformasi. Aseksual adalah dengan cara pembelahan biner. Baik, terima kasih kepada Saliza. Berikan tepuk tangannya. Nah, selanjutnya ada lagi. Tadi ada perkembangbiakan, ada bakteri merupakan mikroorganisme. Kira-kira ada lagi yang mau? Jadi
Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok 2. Nah, anak-anak Ibu, jadi bakteri itu dia termasuk ke dalam mikroorganisme ya. Ukurannya bisa dilihat di bawah mikroskop. Jadi anak-anak Ibu dia mempunyai pembelahan perkembangbiakannya menjadi dua, seksual dan aseksual. Peranannya ada yang merugikan dan ada yang menguntungkan. Nah, kira-kira yang menguntungkannya seperti apa? Untuk bahan industri makanan. Lalu ada untuk di pertanian, peternakan ya. Nah, lalu yang merugikan menjangkit manusia. ya dapat menjangkit manusia ya, penyakitnya dapat menjangkit manusia. Nah, struktur tubuh bagian dalamnya juga tadi sudah disebutkan ya, ada dinding sel, ada kapsul, ada membran sel, lalu ada flagel, ada villi ya. Kita sudah selesai melakukan presentasi dan diskusi tadi. Nah, anak-anak Ibu semua, untuk itu Ibu ada kuis ya untuk evaluasi diri kalian sejauh mana pemahaman kalian tentang materi bakteri yang telah kita pelajari pada hari ini. Untuk itu ada soal evaluasi bakteri. Nah, anak-anak Ibu silakan dituliskan di kertas masing-masing jawabannya, lalu dikumpulkan di meja Ibu. Ibu beri waktu 2 sampai dengan 5 menit. Ya, silakan anak-anak Ibu kerjakan ya. Nah, anak-anak Ibu, waktu kita sudah habis. Silakan kumpulkan untuk evaluasinya. Ya, jangan lupa dituliskan namanya. Ya, silakan dikumpulkan anak-anak Ibu, nanti nilainya akan Ibu beritahukan. Ya, semua untuk itu Ibu ingin kira-kira dari hasil pembelajaran kita kali ini, kira-kira apa yang bisa anak-anak Ibu simpulkan yang kita pelajari tentang materi bakteri. Siapa yang mau untuk mencoba menyimpulkan hasil diskusi kita? Baik, Fitri, silakan. Kesimpulan dari semua ini adalah bakteri adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran sel. Organisme ini termasuk ke dalam domain prokariota dan berkurang-kurang. Itu saja kesimpulan dari saya. Iya, terima kasih Fitri. Bakteri merupakan organisme yang memiliki satu sel tunggal, tidak memiliki membran sel, bersifat prokariotik. Perkembangan bakteri dibagi menjadi 2, satu ekseksual dan seksual. Iya, terima kasih kepada anak Ibu Sasta. Nah, jadi anak-anak Ibu, kesimpulan kita pada hari ini tentang bakteri, anak-anak Ibu bisa menyebutkan yang pertama itu adalah ciri-ciri dari bakteri. Lalu yang kedua, anak Ibu bisa menyebutkan bentuk daripada bakteri, pengelompokan dari bakteri. Yang ketiga, anak-anak Ibu juga bisa menyebutkan fungsi daripada bakteri. Kelompok yang hari ini sangat bagus, interaktif, penyampaian presentasinya sangat baik, ya, lancar, ya, dan berkesinambungan antara materi satu dengan materi yang lainnya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, itu berikan tangan untuk kelompok 2. Nah, baik. Untuk selanjutnya kita sudah menyelesaikan rangkaian pembelajaran kita pada hari ini. Tadi anak-anak Ibu sudah menyimpulkan. Nah, minggu depan anak-anak Ibu itu tolong dibaca untuk penugasan pembelajaran kita untuk materi selanjutnya, itu adalah jamur atau kuning ya. Dibaca bahannya, dicari